Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 16 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer. Di sini kami akan menjelaskan laporan jurnal modul ketiga yaitu software Vensim dengan judul Analisis Simulasi Sistem Produksi Sambal Kemasan di PT Enak menggunakan software Vensim. Dengan saya bersama Dimas Wahyu Prayogi. Dan saya Bayu Dedy Saburo Budianto. Berikut merupakan laporan jurnal kami. Yang pertama adalah abstrak. PT Enak merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kebutuhan bahan pokok dan produk yang dihasilkan oleh PT Enak adalah sambal kemasan. PT Enak berusaha memenuhi banyaknya tuntutan pesanan sambal yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan pada konsumen untuk setiap harinya. Hal ini membuat mereka harus mengubah kapasitas produksi. Namun permasalahannya adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dan dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas produksi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pada PT Enak, diperlukan suatu pembuatan model dan melakukan simulasi dinamis dengan melakukan beberapa skenario. Dalam penyelesaian masalah yang dihadapi PT Enak, digunakanlah suatu software yang bernama Vensim. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui total persediaan sambal pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.900 ton, pada tahun 2025 sebesar 2.800 ton, pada tahun 2026 sebesar 2.700 ton, pada tahun 2027 sebesar 2.600 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 2.500 ton. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas pasien tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Pendahuluan. Tidak semua masalah yang ada di dunia nyata dapat diselesaikan dengan menerapkan suatu teknik tertentu dan kemudian dilakukan suatu perhitungan. Dalam beberapa situasi masalah yang terjadi terlalu rumit untuk dilakukan suatu perhitungan. Dalam kasus seperti itu, simulasi merupakan bentuk analisis alternatif untuk mempermudah menyelesaikan dari permasalahan yang ada. Simulasi mampu digunakan untuk bereksperimen dengan hasil desain khusus untuk memperkirakan seberapa baik kinerja masing-masing dari proses yang telah dilakukan dari sistem yang nyata. Setelah desain rinci dikembangkan dan dipilih dengan cara ini, sistem kemungkinan diuji penggunaan sebenarnya untuk menyempurnakan hasil dari desain akhir. Dengan simulasi yang dapat dibuat sistem alternatif yang meningkatkan kinerja dari sistem yang lama. Sistem didefinisikan sebagai kumpulan entitas, misalnya orang atau mesin yang bertindak dan berinteraksi bersama menuju pencapaian beberapa tujuan logis. Sistem merupakan kumpulan dari entitas yang saling berkaitan, yang memiliki tujuan yang sama dan berada dalam ruang lingkup yang sama. Dalam praktiknya, apa yang dimaksud dengan sistem tergantung pada tujuan penelitian tertentu. Kumpulan entitas yang terdiri dari sistem untuk satu studi mungkin hanya sebagian dari keseluruhan sistem untuk yang lain. Simulasi merupakan pemodelan dari suatu proses atau sistem yang demikian rupa dibentuk menyerupai sistem nyata berdasarkan kejadian-kejadian yang berlangsung dari waktu ke waktu. Simulasi merupakan pemodelan dari suatu proses atau sistem dengan menggambarkan model komputer yang dibentuk menyerupai sistem nyata untuk mengevaluasi dan meningkatkan performa sistem. Simulasi sistem dinamik merupakan simulasi kontinu dan dikembangkan oleh J. Forrester tahun 1960-an. Berfokus pada struktur dan perilaku sistem yang terdiri dari interaksi antar variabel dan loop feedback. Hubungan dan interaksi antar variabel dinyatakan dalam diagram kausatik. Metode sistem dinamis sering gunakan digunakan untuk menganalisis sistem dengan jumlah besar ketergantungan antar komponen. Membuat model sistem dalam metode sistem dinamis berfokus pada identifikasi dan pemodelan hubungan sebab akibat yang seringkali menyertakan koneksi dalam bentuk loop umpan balik. Loop ini menunjukkan efek dari mengubah elemen sistem pada perubahan elemen yang sama di masa mendatang sesuai urutan hubungan sebab akibat.
Struktur model sistem dinamis dibangun dengan menggunakan dua kategori komponen dasar, yaitu level dan aliran. Level mewakili status elemen yang disorot dari sistem. Biasanya tempat penyimpanan sumber daya, misalnya gedung bahan baku, pesanan, dan saldo akun. Aliran adalah aliran masukan atau keluaran yang menentukan perubahan level. Secara etimologis, model berarti pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model dapat dipandang dari tiga jenis kata, yaitu sebagai kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Sebagai kata benda, model berarti representasi atau gambaran. Sebagai kata sifat, model adalah ideal, contoh, dan teladan. Sebagai kata kerja, model adalah memperagakan, mempertunjukkan. Secara umum, model dipandang sebagai suatu representasi, baik visual maupun verbal, yang menyajikan sesuatu atau informasi yang kompleks, luas, panjang, dan lama menjadi sesuatu gambaran yang lebih sederhana atau mudah dipahami. Dalam penelitian pengembangan model sengaja dibuat oleh peneliti sebagai bagian dari upaya pengembangan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. PT Enak merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kebutuhan bahan pokok. Produk yang dihasilkan oleh PT Enak adalah sambal kemasan. Sambal kemasan milik PT Enak banyak diminati oleh banyak pelanggan sehingga membuat mereka harus memproduksi sambal pada setiap harinya. PT Enak berusaha memenuhi banyaknya tuntutan pesanan sambal yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan pada konsumen untuk setiap harinya. Hal ini membuat mereka harus mengubah kapasitas produksi. Namun permasalahannya adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dan dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas produksi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang ada pada PTN, diperlukan suatu pembuatan model dan melakukan simulasi dinamis dengan menggunakan beberapa skenario agar jumlah kapasitas produksi yang mampu memenuhi permintaan pasar. Dalam penyelesaian masalah yang dihadapi PTN, digunakanlah suatu software yang bernama software Vensim. Tujuan dari penggunaan software ini adalah untuk memudahkan dalam membuat model dan skenario. Vensim merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pengembangan, analisa, dan pembuatan optimasi suatu model yang berkelanjutan. Vensim adalah software yang dikeluarkan oleh Ventana System Inc. yang dapat dipergunakan untuk pemodelan sistem dinamis. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model dengan sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simpel kausal atau dari pembuatan diagram stok dan flow. Dengan menggunakan perangkat lunak Vensim, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan-hubungan kausal. Editor persamaan, Vensim akan menggunakan informasi ini untuk membantu membentuk model simulasi yang lengkap. Model yang telah dibangun nantinya akan dapat dianalisis menggunakan perangkat-perangkat yang ada di software Vensim ini. Kedua, metodologi penelitian. Pada studi kasus simulasi sistem dinamis produksi sambal kemasan di PT Enak ini menggunakan software Vensim untuk melihat dan mensimulasikan aktivitas-aktivitas proses dinamis yang terjadi, serta mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Vensim merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan untuk melakukan konseptualisasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Vensim PLE merupakan suatu konfigurasi dari Vensim yang dirancang dengan penggunaannya lebih mudah untuk mempelajari sistem dinamis. Pengambilan data didapatkan dari data sekunder atau bukan melalui wawancara dengan pihak PT Enak. Setelah data terkumpul, proses simulasi dilakukan dengan menggunakan software Vensim. Pertama, tahap pengumpulan data. Pengumpulan data didapatkan dari data PT Sekunder Enak yang berlokasi di Surabaya yang memproduksi sambal kemasan. Dalam kegiatan produksi tersebut, terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan yaitu ketersediaan sambal kemasan di pasaran. Yang kedua, terdapat causal loop diagram seperti yang tertampil di dalam gambar. Kemudian untuk tiga, yaitu merupakan tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software Vensim. Dari data yang telah didapatkan, maka
diperoleh perumusan masalah yang dihadapi, dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Berikut ini adalah langkah-langkah dari penyelesaian masalah. Penjelasan dari langkah-langkah pemecahan masalah dari gambar di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai. Mulai merupakan tahap awal dilaksanakannya penelitian yang berada pada bagian awal dari sebuah flowchart, di mana menunjukkan awal dari sebuah proses atau prosedur. Pada studi pustaka, merupakan yang studi pustaka dilakukan dengan cara membaca kepustakaan atau literatur. Teori yang digunakan diambil dari berbagai sumber seperti textbook, internet, jurnal penelitian, dan artikel-artikel yang sesuai dengan kajian permasalahan. Teori yang dipergunakan antara lain konsep dasar simulasi antrian proses produksi pada BTN. Tiga, studi lapangan. Studi lapangan adalah langkah yang sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui dari kondisi nyata suatu objek yang akan diteliti. Teori yang digunakan antara lain konsep dasar simulasi, dan studi lapangan dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan objek di BTN. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari hubungan sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Permasalahan yang dihadapi oleh PTN yaitu ingin merancang sistem dinamis agar didapat beberapa skenario jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Namun dalam perancangannya diperlukan biaya yang besar apabila dilakukan secara langsung. Maka dari itu dilakukan sebuah simulasi sistem dinamis secara komputerisasi. Kelima, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar jauh. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian, agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah. Tujuan dalam penelitian ini adalah memenuhi permintaan konsumen dengan meningkatkan kapasitas produksi menggunakan software FanSim. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu agar praktikan dapat mengenal software FanSim, dapat menggunakan software tersebut dalam pemecahan suatu masalah. Keenam, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada kasus ini ada 4 data yang diinput, yaitu aktivitas gudang, data waktu pengukuran, data kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, dan data equation vector yang mempengaruhi proses produksi sambal. Ketujuh, tahap pengolahan data. Tahap ini dilakukan pengolahan data mentah untuk menjadi informasi atau pengetahuan. Adapun proses pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan mengolah data yang telah diperoleh untuk melakukan perhitungan. Pengolahan data merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada pada PTN menggunakan software FanSim. 8, verifikasi merupakan tahap untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Yang ke-9, validasi. Tahapan di mana hasil dari percobaan pengolahan data setelah diproses menghasilkan output yang sesuai atau tidak dengan topik penelitian. Pengolahan data harus dilakukan dengan benar. Jika sudah valid, maka dapat dilanjut ke proses selanjutnya. Jika belum, maka harus melakukan pengolahan data ulang. Yang ke-10, hasil dan pembahasan. Setelah dapat dikatakan valid, data yang dihasilkan dilakukan berupa tahapan pembahasan untuk memperjelas data yang ada. Inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Yang ke-11, yaitu kesimpulan dan saran. Pada tahap ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan analisis yang didapat dari pencarian solusi optimal yang dilakukan. Saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian, serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Setelah itu dapat diberikan saran bagi PTN untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi hasil yang optimal. Yang ke-12 yaitu selesai. Tahapan terakhir dari seluruh proses dan dari penelitian dianggap telah berhasil dilaksanakan. Bagian penutup dari sebuah flowchart di mana menunjukkan berakhirnya dari sebuah proses atau prosedur. Selanjutnya, pada bagian bab 3, yaitu hasil dan pembahasan, yang pertama terdapat verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu objek yang dinilai.
Verifikasi juga bisa diartikan sebagai nilai perbandingan dari satu atau dua atau lebih item atau melalui penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, dan kebenaran informasi. Validasi adalah aktivitas untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaannya antara individu, kelompok, atau situasi yang menyangkut karakteristik yang diukur atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu. Kelompok yang sama dari suatu situasi ke situasi yang lain. Dalam penelitian ini dapat nilai replikasi dari aktivitas produksi sambal kemasan pada PT ENA. Selanjutnya pada bagian verifikasi, yaitu model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang terjadi mengalami error harus mengulang perbuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah. Dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Berikut merupakan gambar verifikasi model dari software Pensim. Selanjutnya pada bagian validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validitasnya adalah variabel order rate. Berikut di bawah ini validasi model pada Pensim. Didapatkan hasil dari validasi model pada software Pensim pada tahun 2023 nilai real sebesar 2150 dan simulasi sebesar 3000, 2024 pada hari 880 dan simulasi 910, pada tahun 2025 realnya min 800 dan simulasi min 780, pada tahun 2026 real min 2100 dan simulasi min 2070, dan tahun 2027 real didapatkan min 3000 dan simulasi min 2960. Dan pada tahun 2028, realnya terdapat min 3.500 dan pada hasil simulasi terdapat min 3.450. Dari hasil data tersebut didapatkan rata-rata pada nilai real, yaitu min 961,66 dan pada hasil simulasi terdapat min 891,66. Standar deviasi didapatkan 2.411,97 dan hasil simulasi didapatkan 2.474,47. Hasil tersebut merupakan total ketersediaan sambal pada tahun 2023 hingga tahun 2028. Dengan berdasarkan hasil tersebut, persen error dari data-data empiris dan data output simulasi didapatkan nilai E1 sama dengan rata-rata S min rata-rata A per A sama dengan didapatkan hasil min 0,0785 sama dengan min 0,785%. Selanjutnya berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi didapatkan dari rumus E2 sama dengan SS min SA per SA sama dengan hasilnya didapatkan 0,02528 atau sama dengan 2,52%. Output simulasi yang dihasilkan dari pengolahan dari software Pensim yaitu didapatkan aktivitas produksi sambal kemasan pada PT ENA dapat dilihat pada gambar di bawah ini merupakan hasil dari stock flow diagram dari software Pensim. Pada skenario 1 didapatkan grab pad atau ketersediaan sambal dengan gambar sebagai berikut. Analisanya yaitu pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sambal pada skenario 1 pada tahun 2023 ke 2024 mengalami sedikit penurunan, tetapi selanjutnya pada tahun 2024 mengalami peningkatan setiap setahun. Pada ketersediaan sambal didapatkan skenario 1 pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada 2024 sebesar 900 ton, pada 2025 min 780 ton, 2026 min 2070 ton, dan pada tahun 2027 min 2.960 ton, dan pada tahun 2028 sebesar min 3.450. Pada skenario 2 terdapat grab pad ketersediaan sambal sebagai berikut dengan tabel pad ketersediaan sambal dengan analisa. Pada tahun 2023 didapatkan sebesar 3.000 ton, 2024 910 ton, pada tahun 2025 min 1.080 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 2.976, pada tahun 2027 sebesar min 4.760 ton, dan pada tahun 2028 sebesar min 6.450 ton. Pada skenario 3 didapatkan hasil grab pad ketersediaan sambal pada tahun 2023 hingga 2028 dengan data sebagai berikut. Pada tabel pad ketersediaan sambal didapatkan analisa
pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 910 ton, pada tahun 2025 min 880 ton, pada tahun 2026 sebesar min 2.310 ton, dan pada tahun 2027 sebesar min 3.560 ton, dan pada tahun 2028 dapatkan sebesar min 4.450 ton. Dan selanjutnya pada skenario 4 grepet ketersediaan sambal didapatkan hasil seperti berikut, dan tabel pad ketersediaan sambal didapatkan pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, 2024 1.270 ton, 2025 min 160 ton, tahun 2026 sebesar min 1.290 ton, pada tahun 2027 sebesar min 2.120 ton, dan pada tahun 2028 sebesar min 2.650 ton. Dan pada nilai poin ke E yaitu user interface didapatkan nilai sebagai berikut, dapat ditampilkan sebagai gambar berikut. Yang atas ini stock flow diagram dari hasilnya, lalu yang bawah ini merupakan hasil user interface pada jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku sambal, hasil produksi, dan gagal produksi. User interface ini dapat diatur oleh usernya sesuai dengan kebutuhannya. Dengan ini menggeserkan hal tersebut. Analisa pada gambar di atas dapat didapatkan hasil stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user. Sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan dibuat oleh kreator. Selanjutnya, pada analisa output didapatkan hasil tersebut dengan hasil kesimpulan berdasarkan output yang didapatkan dari bab 4 yang ada dapat disimpulkan berdasarkan hasil output. Software fencing untuk simulasi produksi sambal kemasan pada PT ENA dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil ketersediaan bahan sambal yang berbeda. Dari hasil keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik, yakni skenario keempat, karena memiliki total ketersediaan bahan baku sambal yang selisihnya tidak banyak dengan jumlah permintaan total ketersediaan sambal di pasaran. Tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan, yakni pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, 2024 sebesar 2.700 ton, pada 2025 2.400 ton, 2026 2.100 ton, dan tahun 2027 sebesar 1.800 ton, tambah tahun 2028 sebesar 1.500 ton. Persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mampu mendatangkan sebuah kerugian. Untuk kerugian yang pertama adalah menurunnya nilai kualitas dari barang yang telah dibeli. Kedua, kesulitan dalam hal melunasi tagihan yang datang dari para pemasok. Karena jika kas keuangan sedang menipis dan memunculkan masalah baru, yaitu menambah jumlah utang usaha. Ketiga, pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang memiliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan bahan baku tersebut, maka perusahaan dapat melakukan monitoring atau pengawasan pada stok barang yang dimiliki secara berkala. Hal tersebut dapat membantu mengetahui keadaan terkini yang terjadi dari stok barang yang dimiliki. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas pasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara sedikit demi sedikit atau berangsur-angsur. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada laporan jurnal modul 3 software fencing. Selanjutnya pada penjelasan pada proses pengolahan software yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yang dibuat yaitu dengan cara mengklik new model. Pada bagian new model, initial time-nya diisi pada tahun 2023 hingga final time-nya pada tahun 2028. Time step-nya yaitu 1 dan unit per time-nya diganti pada year atau tahun. Setelah data sudah siapkan lalu diklik OK. Selanjutnya langkah pertama yaitu harus membuat casual loop diagram dengan cara menambahkan variabel di sini dan menuliskan variabel yang ada, dan didapatkan pada laporan kami casual loop diagramnya yaitu sebagai berikut. Dari nilai ketersediaan bahan baku sambal terdapat hasil jumlah permintaan didapatkan hasil casual loop diagramnya sebagai berikut.
ketersediaan bahan baku sambal akan menuju kepada hasil jumlah permintaan, persentase peningkatan, dan persentase penurunan dengan hasil stock flow arahnya ke nilai plus ke jumlah permintaan kearahkan ke ketersediaan bahan baku sambal. Dari ketersediaan bahan baku sambal ditarik ke atas dari hasil produksi, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor yang terjadi, yaitu alat produksi modern, bahan baku premium, dan produksi higienis. Selanjutnya pada bagian gagal produksi ada yang mempengaruhi, yaitu musim yang berubah, harga bahan baku mahal, dan kekurangan pupuk. Dari hasil gagal produksi diarahkan kepada hasil produksi dengan simbol negatif. Dari hasil produksi dan ketersediaan bahan baku sambal terdapat hasil yang positif. Ini merupakan hasil casual loop diagram dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu membuat stock flow diagram. Stock flow diagram kami yaitu dengan yang telah kami olah pada program Vensim Scanio yang pertama. Kita buka dulu. Ini merupakan hasil stock flow diagram dari kelompok kami yang dapat diolah dengan membuat masuk persentase peningkatan dibuat dari hasil variabel yang pengaruh ini, persentase penurunan variabel dari variabel atau faktor yang mempengaruhi dari hasil tersebut dihubungkan kepada hasil rate daripada peningkatan permintaan, penurunan permintaan, lalu hasil produksi dan gagal produksi. Dari data tersebut dinilaikan pada persentase peningkatan. Kita klik equation dengan mengisi nilai 0,5 dalam tulisan dari software Vensim ini, lalu diklik OK. Pada persentase penurunan yaitu dengan mengisi nilai 0,9 di OK dengan menunjukkan ke arah peningkatan permintaan dan menunjukkan ke penurunan permintaan. Selanjutnya pada itu hal tersebut diarahkan ke jumlah permintaan dengan memasukkan equation-nya peningkatan permintaan min penurunan permintaan dengan initial value 3000 dengan kasus jumlah permintaan, peningkatan permintaan, dan penurunan permintaan, lalu di OK. Selanjutnya pada sama dengan jumlah permintaan, hasilnya jumlah permintaan sini diarahkan ke ketersediaan bahan baku sambal dengan faktor yang mempengaruhi hasil produksi, yaitu dapat alat produksi modern dengan equation 1000 yang hasilnya dikali dengan 0,8, bahan baku premium didapatkan 800 dikali 0,3, lalu diklik OK, lalu produksi higienis dinilai 1200 dikali 0,3 dikali OK. Selanjutnya ketersediaan bahan baku sambal yaitu hasil produksi gagal dan jumlah permintaan dengan initial value 3000 dengan kasus sebagai berikut, lalu di OK. Pada hasil gagal produksi juga sama, musim yang berubah didapatkan nilai equation 600 dikali 0,2 lalu di OK. Lalu harga bahan baku yang mahal 500 dikali 0,5 lalu di OK. Lalu kekurangan pupuk didapatkan hasil 600 dikali 0,2 lalu di OK, dan didapatkan hasil stock flow diagram sebagai berikut. Lalu setelah hasil sudah siap semua, kita klik Ctrl A lalu klik simulate. Didapatkan, ya ini merupakan hasil verifikasi seperti gambar yang dijelaskan pada laporan tadi, lalu di yes, dan ini hasil sudah keluar. Untuk hasilnya kita klik Ctrl A dan grafnya dapatkan hasil sebagai berikut, dan pada hasil tabel di Ctrl A lalu didapatkan hasil tabel sebagai berikut.
data yang telah diinput akan hasil didapatkan dari hasil output yang telah dikeluarkan oleh software Pensim. Selanjutnya, hasil dari stock flow diagram ini digunakan untuk mengolah data pada hasil model jurnal modul 3 kami. Selanjutnya, yaitu penentuan user interface didapatkan melalui, kita buka dulu dari yang skenario Pensim modul 3, yang modul Pensim skenario keempat, karena hasil yang terbaru kok di open. Lalu kita klik pada view kedua. Ya, ini merupakan user interface yang ada pada laporan jurnal kami dengan pembuatan IO objek pada hal ini jumlah permintaan seperti berikut, grab, lalu di OK, ketersediaan bahan baku sambal di OK dengan hasil produksi, dan gagal produksi, lalu OK. Lalu pada bagian tersebut didapatkan nilai sebagai input itu sebagai berikut, sebagai user interface-nya ditata semudah mungkin bagi kalian agar dapat mengaksesnya dengan mudah. Dengan hal tersebut, datanya dimasukkan, rankingnya, slider settingnya nilai 100 dengan width increment-nya dari 0, 10 pada persentase penurunan sama label with bar name persentase penurunan dengan variabelnya alat produksi modern dengan ranking 3000 dan 100, bahan baku premium sama 3000 dan 100, khusus produksi higienis sama 3000 dan 100, dan variabel dari persentase penurunan yaitu harga bahan baku mahal dengan slider setting yang sama, kekurangan pupuk dengan slider setting yang sama, dan pada musim yang berubah dengan slider setting yang sama. Setelah itu, telah hasil disiapkan pada pengolahan data dari software Pensim ini, kita klik Ctrl A, bukan di simulate tapi di insert seperti ini. Lalu didapatkan, nah ini merupakan hasil verifikasi, lalu diklik yes untuk divalidasi dan didapatkan hasil sebagai berikut. User interface ini merupakan dapat diolah oleh user sendiri atau pengguna, dapat digeser dan akan menyesuaikan dari apa yang telah digeser sesuai dengan kebutuhan dari user. Alat produksi modern dapat diatur seberapa dan semuanya dapat diatur melalui user interface ini terhadap hasil GrabPad yang telah disediakan dalam pengolahan user interface. Jadi ini digunakan untuk mengatur GrabPad yang ada. Berikut sekian dari presentasi software Pensim dari pengolahan dari software Pensim kami. Dan jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada kekurangan, kami juga mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran agar dapat menjadi mahasiswa teknik industri yang sukses di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 16 kami software Pensim, dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.